Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, ikhwatun fid din, rahimakumullah. Hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Sebagai sanadnya Abi Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang, fajtanibuh, maka hendaklah engkau tinggalkan, hendaklah engkau hindari. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah laksanakan perintah tersebut sekemampuan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya hancurnya orang-orang, hancurnya umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim, karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak berguna, terlalu bertele-tele. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka selalu bertentangan terhadap nabi-nabinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ikhwatun fiddin, rahimakumullah. Di dalam hadis ini baginda Rasul memberikan suatu pelajaran, menggambarkan bahwa ada dua hal. Yang pertama, jalan keselamatan. Yang kedua, sebabiah kehancuran. Yang pertama, ketika kita hendak dan menginginkan untuk mendapatkan keselamatan fidaroin, bisya'adatid darawin, kebahagiaan di kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat, maka ittiba'u syar'i, ikutilah aturan apa-apa yang digariskan oleh baginda Rasulullah secara syariat hakikat adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Bahkan baginda Rasulullah menekankan kepada umatnya, kata beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua urusan, dua perkara, in tamasyaktum, seandainya engkau memegang teguh kedua perkara tersebut, lan tadullu abadan, maka kehidupan kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, yang pertama kitabullah Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan yang kedua sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jumhur ulama jumhur, kesepakatan para ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa azilatus syar'i Al-Quran, as-sunnah yakni hadis, al-ijma dan al-qiyas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam hadis ini menerangkan betapa pentingnya dan wajib kita meninggalkan, menjauhi, menghindari apa-apa yang dilarang syariat oleh baginda Rasulullah, karena hakikat itu adalah larangan dari Allah. Yang kedua, kita dituntut untuk bisa melaksanakan apa-apa perintah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dengan catatan mastata'tum, kita laksanakan sekemampuan kita. Yang ketiga, mengandung makna di dalam hadis ini bahwa Islam itu tidak mempersulit, tapi banyak kemudahan-kemudahan, banyak kelonggaran-kelonggaran. Bahkan Allah tidak akan membebankan kepada seseorang hambanya kecuali sesuai dengan kadar dan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang selanjutnya, kandungan daripada hadis ini, kita dituntut untuk senantiasa bisa menolak keburukan-keburukan, menolak kejelekan-kejelekan. Karena hakikatnya apa yang dilarang oleh baginda Rasul itu pasti kejelekan dan keburukan. Bahkan di dalam kaidah usul fikih dikatakan, darul mafasid muqaddamun min jalbil masolih. Menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, daripada gambaran hadis tersebut, Rasul menjelaskan sebab-sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Yang pertama, kata Rasul, kehancuran umat-umat terdahulu adalah kasratu masailihim, terlalu sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Ketika turun perintah dari Rasulnya, mereka tidak segera melaksanakan, tapi terus bertanya, terus ngeyel, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang akhirnya kewajiban tersebut justru ditinggalkan. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan yang patut kita garis bawahi bahwa kehancuran umat-umat terdahulu sehingga ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka selalu bertentangan terhadap nabi-nabi mereka, selalu menentang, tidak mau mengikuti, tidak mau turut dengan apa risalah-risalah yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Dapat juga kita jadikan pelajaran di dalam hadis ini bahwa betapa pentingnya kita untuk menghindari daripada saling bertikai dengan sesama, dan dianjurkan untuk selalu bersatu padu, bersepakat di dalam kebaikan. Karena dengan perselisihan, dengan perceraiberaian, maka itu dapat melemahkan, dapat menghancurkan daripada agama kita, Islam itu tersendiri. Bahkan ada salah satu analisa yang disampaikan oleh seorang King Abdul Aziz.
beliau melakukan suatu analisis yang mana isi dan kesimpulan dari analisa tersebut, beliau menganalisa tentang kenapa umat Islam selalu mengalami fase-fase kemunduran, selalu terbelakang. Maka dalam jawaban hasil analisanya, limada yata'akhkharal muslimun wa yataqaddamal akhar, yang pertama bisa babil jahli wal bakhli wal farki wal jabban. Poin nomor 3 adalah wal farki, karena umat Islam selalu mudah untuk dicerai berai, selalu mudah untuk dipecah belah, selalu mudah untuk diadu domba. Bahkan Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kullu hijbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Setiap kelompok terlalu mengedepankan ego kelompoknya masing-masing, dan tanpa kita sadari, ini mampu melemahkan daripada Islam itu tersendiri. Ma'asyiral muslimin, ikhwatun fiddin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa melaksanakan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, syariat hakikat perintah Allah, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan daripada baginda Rasul, hakikat adalah larangan Allah. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama bisa merajut tali persatuan, bisa menjauhi daripada perpecah belahan. Kita lihat titik-titik persamaan, jangan kita lihat titik-titik perbedaan. Karena wakhtilaful ummah rahmatun, dengan perbedaan pendapat di antara umat Rasul itu merupakan suatu rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terima kasih yang telah bergabung dengan Atas News di dalam kajian seputar hadis arba'in ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang telah mampir view, dan tidak lupa untuk meninggalkan subscribe-nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.